Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor Stanbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul materi yang akan saya bawakan mengenai meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi logistik. Baik, materi yang pertama yaitu apa sih itu kolaborasi? Kolaborasi berasal dari kata CO dan labor yang berarti penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan untuk meraih tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Kata kolaborasi cenderung digunakan ketika proses penyelesaian kerja melalui lintas batas, sektor, dan hubungan. Secara luas, kolaborasi berarti terjadinya kerjasama di antara dua atau lebih orang atau institusi yang saling mengerti permasalahan satu sama lain dan berusaha memecahkan masalah secara bersama. Spesifiknya, kolaborasi adalah kerjasama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi sekilas memang terlihat sederhana, tetapi makna dari komunikasi itu sendiri sebenarnya sangat beragam. Istilah komunikasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus, yang memiliki arti berbagai atau tujuan untuk mencapai kebersamaan. Nah, kata communicatus ini kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan menjadi istilah yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan pembicaraan antara kita dengan orang lain. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Kemudian organisasi logistik. Perusahaan atau organisasi logistik umumnya mengkhususkan diri dalam transportasi, distribusi, penyimpanan, dan pengemasan produk. Perusahaan manufaktur seringkali menggunakan organisasi eksternal untuk menjalankan fungsi logistik. Hal ini memungkinkan produsen untuk fokus pada bisnis inti manufaktur. Perusahaan manufaktur seringkali memerlukan beberapa mesin logistik agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, mereka mungkin melakukan outsourcing terhadap banyak fungsi logistik yang tidak terkait langsung dengan aktivitas manufaktur. Selanjutnya yaitu peran kolaborasi dalam organisasi logistik. Peran kolaborasi dalam organisasi logistik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas rantai pasok. Peran kolaborasi dalam organisasi logistik meliputi yang pertama, integrasi rantai pasok. Kolaborasi memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai elemen rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan retail. Ini membantu meningkatkan koordinasi dan visibilitas atas aliran barang dan informasi. Kemudian, yang kedua yaitu pengurangan biaya. Dengan kolaborasi yang baik, organisasi dapat mengurangi biaya logistik melalui efisiensi operasional, pengelolaan persediaan yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Kolaborasi memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap permintaan pelanggan dengan memperbaiki waktu pengiriman, pengelolaan inventaris, dan kemampuan untuk mengatasi perubahan permintaan pasar. Kemudian, yang keempat, inovasi produk dan layanan. Melalui kolaborasi dengan mitra bisnis,
Organisasi logistik dapat menghasilkan inovasi dalam produk dan layanan seperti pengembangan produk baru, solusi pengiriman yang lebih cepat, atau modal distribusi yang lebih efisien. Kemudian yang kelima yaitu resiliensi rantai pasok. Kolaborasi memainkan peran penting dalam membangun resiliensi dalam rantai pasok, memungkinkan organisasi untuk lebih cepat beradaptasi terhadap gangguan risiko atau perubahan kondisi pasar. Kemudian yang keenam, optimasi persediaan. Kolaborasi memungkinkan pemantauan dan pengelolaan persediaan yang lebih akurat dan tepat waktu, membantu organisasi menghindari kelebihan persediaan yang tidak perlu dan kekurangan stok yang dapat mengganggu operasi. Kemudian yang ketujuh, kualitas produk dan layanan yang ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan memastikan standar yang ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap proses logistik. Kemudian yang kedelapan, peningkatan keberlanjutan. Kolaborasi memungkinkan pertukaran ide dan praktik terbaik untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok, termasuk pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Penting untuk diingat bahwa kolaborasi dalam organisasi logistik tidak hanya melibatkan koordinasi antara departemen internal, tetapi juga antara berbagai mitra eksternal dalam rantai pasokan. Kemudian peran komunikasi dalam organisasi logistik. Peran komunikasi dalam organisasi logistik sangat vital karena memengaruhi efisiensi, koordinasi, dan responsivitas rantai pasok secara keseluruhan. Beberapa peran penting komunikasi dalam konteks ini meliputi yang pertama, koordinasi antara departemen. Komunikasi yang efektif memungkinkan berbagai departemen dalam organisasi logistik seperti pengadaan, produksi, pergudangan, dan distribusi. Nah, untuk berkolaborasi secara efisien dalam menangani tugas-tugas operasional dan memastikan aliran informasi yang tepat. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Komunikasi yang terbuka dan teratur dengan pemasok dan mitra bisnis membantu dalam membangun hubungan yang kuat, meningkatkan visibilitas atas rantai pasok dan mengurangi risiko gangguan atau kesalahpahaman. Ketiga, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Komunikasi yang baik membantu organisasi logistik dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik dan responsif. Kemudian yang keempat, penanganan gangguan dan perubahan. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam penanganan gangguan atau perubahan yang terjadi dalam rantai pasok, seperti keterlambatan pengiriman, kekurangan stok, atau perubahan permintaan pasar. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu pelaporan kinerja dan analisis. Komunikasi yang terstruktur memungkinkan organisasi untuk melacak dan melaporkan kinerja operasional, menganalisis data, dan mengidentifikasi area perbaikan atau peluang efisiensi. Kemudian yang keenam, kebijakan dan prosedur. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan kebijakan dan prosedur operasional kepada seluruh anggota tim, memastikan pemahaman yang konsisten dan penerapan yang tepat dalam semua kegiatan logistik. Yang ketujuh, pengembangan tim dan pelatihan. Komunikasi juga penting dalam pengembangan tim dan pelatihan karyawan, memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tugas mereka dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Yang kedelapan, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka dan inklusif memfasilitasi pertukaran ide dan umpan balik dari semua tingkatan organisasi, mendorong inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar atau teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun informasi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi